Niat memenuhi hasrat bertualang berubah jadi tragedi untuk dua pelancong asal Belanda, Chris Kremers 21 tahun dan Lisanne Vroon 22 tahun. Pada 2014, keduanya melakukan perjalanan ke Panama, berlibur sambil belajar bahasa Spanyol dan menjadi sukarelawan bagi anak-anak di wilayah setempat. Namun, rencana mereka berubah sejak melakukan pendakian di dekat Continental Divide of Panama, dekat Boquete, pada tanggal 1 April tahun 2014. Jenazah mereka ditemukan beberapa bulan kemudian dalam keadaan misterius. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kedua wanita itu terus menjadi subjek spekulasi, bahkan sampai saat ini. Masalahnya, kepergian mendadak dan misterius mereka meninggalkan bukti fotografi yang mengganggu dari jam-jam terakhir mereka. Sementara itu, banyaknya pertanyaan yang masih tidak terjawab menimbulkan semakin banyak teori tentang bagaimana keduanya tewas. Perjalanan ke Amerika Latin dilakukan dua sahabat ini sebagai salah satu perayaan atas gelar wisuda yang akhirnya mereka raih. Lisanne baru saja lulus dengan gelar di bidang ilmu terapan dan Chris dengan gelar di bidang pendidikan sosial budaya. Mereka berangkat dari Bandar Udara Amsterdam menuju Kosta Rika pada tanggal 15 Maret tahun 2014. Dari sana mereka pergi ke Bocas del Toro di Panama. Selain menghabiskan beberapa waktu di pantai, mereka juga belajar sedikit bahasa Spanyol dan menikmati makanan minuman lokal. Mereka juga bertemu dua pria Belanda yang sedang mengunjungi daerah tersebut. Pada tanggal 29 Maret atau 2 minggu setelah tiba di Panama, mereka pindah ke Boquete, sebuah kota di sisi barat negara itu. Chris dan Lisanne awalnya berencana mengajar anak-anak lokal di sekolah. Tetapi, agen perjalanan mereka kemudian mengatakan tidak bisa melakukan kegiatan itu sesuai rencana. Kecewa akan hal itu, mereka memutuskan untuk tinggal dengan keluarga lokal di daerah Alto Boquete selama 1 bulan atau lebih. Pada tanggal 1 April tahun 2014, mereka meninggalkan Boquete saat cuaca cerah pada tengah pagi untuk mendaki jalur La Pianista. Sesuai dengan namanya, kontur jalur itu naik turun. Mereka berencana mendaki ke puncak sekitar 8 km dari kota. Taksi menurunkan mereka di awal jalan setapak pada tengah hari menurut keterangan pengemudi. Tapi bukti dari kamera wanita itu menunjukkan sekitar jam 11 pagi. Diperlukan orang yang cukup fit untuk mencapai puncak dalam waktu 2,5-3 jam. Jadi total perjalanan pulang pergi diperkirakan 5-6 jam. Mereka berangkat berjalan-jalan dengan pakaian ringan, tank top dan celana pendek. Bawaan di ranselnya cukup ringan, hanya paspor, botol air, kamera digital Canon PowerShot SX270, sejumlah uang, sekitar $80 AS atau 1,2 juta rupiah saat ini, dan ponsel. Daerah di luar jalan setapak sangat terjal, curam dan berbahaya. Kondisinya akan semakin berbahaya selama musim hujan April hingga Oktober. Bahkan suku asli Ngobe dalam kondisi itu, harus melangkah dengan hati-hati melalui rute tersebut. Jalur ini membentang dari negara bagian Chiriquí ke Provinsi Bocas del Toro, melintasi ngarai sungai yang curam hingga kedalaman 70 kaki, 21,3 meter, yang perlu diseberangi menggunakan jembatan kabel. Dari dokumentasi di kameranya, dua wanita muda itu mencapai puncak sekitar jam 1 siang. Dari puncak, biasanya wisatawan berbalik turun melalui rute yang sama untuk mendaki kembali ke Boquete. Sejumlah tanda bahkan kini ditempatkan di tempat ini, yang memperingatkan orang untuk tidak terus berjalan tanpa pemandu karena medan selanjutnya sangat berbahaya. Tapi tampaknya, kedua pelancong itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Meski keduanya tidak membawa makanan atau perlengkapan bertahan hidup, yang memungkinkan tinggal lama dalam hutan. Baru pada tanggal 3 April keduanya dilaporkan hilang. Tepatnya setelah keluarga tempat mereka menginap dan seorang pemandu lokal mulai merasa khawatir. Pihak berwenang lalu menyisir wilayah pendakian dengan sekelompok anjing pelacak di darat dan helikopter. Tetapi pencarian awal tidak membuahkan hasil, meski dengan bantuan penduduk setempat.
Pada tanggal 6 April orang tua mereka bersama dengan polisi Belanda terbang ke Panama, dan memulai pencarian yang lebih besar yang berlangsung selama 10 hari. Tapi hasilnya tetap nihil. Tidak ada tanda-tanda dari dua sahabat itu ataupun harta benda mereka. Jejak keduanya baru kembali ditemukan 10 minggu kemudian. Pada Juni tahun 2014, seorang wanita lokal menemukan ransel mereka pada sawah di tepi Sungai Culebra atau Serpent, dekat desa Alta Romero. Desa itu berada di daerah yang sangat terpencil dan sulit dicapai dengan berjalan kaki. Lokasinya sekitar 17 km dari Boquete dan 8 km dan kira-kira 8 jam berjalan kaki dari puncak jalan setapak La Pianista. Dalam waktu yang sama, celana pendek jeans Chris Kremers ditemukan di sebidang tanah sempit, di antara dua anak sungai yang mengalir deras dan kuat. Orang-orang Mobe yang menemukannya mengatakan benda itu terlipat dengan resleting tertutup di atas batu yang tinggi, jauh di atas air. Polisi dari Departemen Kehakiman Panama awalnya berasumsi benda-benda itu hanyut. Nyatanya, isi tas ransel itu kering dan tidak rusak. Kondisi tas dalam kondisi baik meski diasumsikan berminggu-minggu di alam liar. Padahal wilayah itu diguyur hujan deras beberapa minggu sebelumnya. Alhasil, temuan ini memunculkan dugaan benda-benda itu ditempatkan di sana tak lama sebelum ditemukan. Banyak sidik jari dan set DNA yang berbeda terdeteksi pada isi ransel. Tetapi tidak ada yang mengarah ke petunjuk yang dapat didalami secara serius oleh polisi. Saat digeledah tas itu berisi paspor, ponsel, kacamata hitam, uang tunai, dan bra mereka ada di dalam ransel saat digeledah. Kamera Canon PowerShot SX270 milik Lisane, yang berisi lebih dari 100 gambar di kartu memori digital, menjadi salah satu bukti kunci dalam kasus ini. Ada 133 foto yang ditemukan. Foto pertama pada tanggal 1 April adalah bidikan turis standar. Kedua wanita tersebut terlihat sumeringah di tengah hari yang cerah, diabadikan dalam beberapa selfie. Kode gambar IMG 508 adalah foto terakhir yang diambil oleh Lisane dan Chris di siang hari. Tetapi ada dua versi foto tanda pagar 508 menurut metadata. Versi pertama diambil 8 detik setelah foto 507. Versi lain dari foto yang sama, memperlihatkan foto terakhir Chris melihat ke belakang, diambil 50 detik setelah dia melewati sungai. Tidak ada lagi foto siang hari yang dibuat pada tanggal 1 April setelah gambar terakhir di sungai. Ada foto yang hilang. Spesialis Belanda telah mencoba mengembalikan foto yang kemungkinan hilang, diyakini dihapus setelah melihatnya lewat komputer. Sebab jika foto dihapus oleh korban lewat kamera itu, secara otomatis foto berikutnya akan menerima kode foto nomor 509. Jadi, tidak mungkin ada yang pernah tahu bahwa ada data yang dihapus. Namun, para ahli gagal memulihkan kembali foto yang hilang tersebut. Foto dalam kegelapan. Gambar teraneh di kamera dan mungkin yang paling menarik adalah 90 foto yang diambil pada tanggal 8 April antara pukul 1 dan pukul 4 dini hari. Gambar banyak diambil dalam kegelapan total saat hujan turun. Beberapa diambil dengan jeda beberapa detik, dan lainnya hingga 15 menit kemudian. Bidikan tampak diambil dengan sengaja karena tidak ada yang buram. Jadi diduga gambar tidak diambil di bawah tekanan. Pada titik ini, gadis-gadis itu telah berada di hutan hujan selama seminggu. Beberapa berspekulasi korban mencoba menggunakan kamera sebagai sumber cahaya dalam keadaan gelap gulita, atau mungkin untuk memberi sinyal kepada penyelamat, atau bahkan untuk menakut-nakuti hewan liar. Tetapi analisis foto menunjukkan, gambar banyak diambil di bawah dedaunan. Jadi bukan tempat terbuka yang bisa menarik perhatian. Sebuah close-up tunggal tampak menunjukkan luka di sisi kanan kepala Chris di area pelipis, dan darah di rambutnya. Lisane diduga menggunakan kamera sebagai petunjuk kepada penyelamat, jika dia harus meninggalkan Chris karena cedera. Beberapa bidikan tampak diarahkan ke atas sementara yang lain menunjukkan jurang dan ngarai. Ada juga bangunan buatan manusia yang kemungkinan besar adalah jembatan kabel.
Analisis catatan panggilan iPhone milik Chris menunjukkan dia mencoba menghubungi nomor layanan darurat 112 di Belanda pada pukul 16.39 pada hari mereka hilang tanggal 1 April. Kemudian diikuti dengan panggilan ke nomor darurat Panama 911. Karena penerimaan yang buruk, panggilan mereka tidak tersambung. Mereka kemudian mematikan ponsel mereka dan mencoba menelepon 14 jam kemudian beberapa kali pada tanggal 2 April. Pada tanggal 6 April 5 hari setelah pendakian mereka dilakukan, ponsel Samsung Lisanne berhenti berfungsi, mungkin karena baterainya habis. iPhone Chris dimatikan hingga tanggal 11 April. Tapi diaktifkan kembali pada pukul 10.51 dan bertahan selama 1 jam 5 menit. Ini terakhir kali iPhone digunakan. Pada hari ke-6, ketika baterai Samsung Lisanne rusak, seseorang mencoba mengakses iPhone Chris tetapi salah memasukkan PIN, kodenya adalah 0556. Dikatakan bahwa 77 upaya telah dilakukan untuk mengakses telepon pada 7 dan tanggal 10 April. Menyusul penemuan tas punggung tersebut, seorang pemandu lokal dengan bantuan 6 orang asli Ngobe menemukan sisa-sisa tulang, celana pendek jeans dan 2 sepatu berbeda di sepanjang sungai Rio Culebra, tidak lama sebelum tanggal 19 Juni tahun 2014. Celana pendek jeans ditemukan 14 jam berjalan kaki dari lokasi penemuan ransel di atas batu di seberang sungai yang harus ditempuh 8 jam berjalan kaki dari Boquete. Baru pada tanggal 19 Juni ditemukan sisa-sisa tulang di belakang pohon di sekitar Alto Romero dan jauh dari sungai. Tes DNA mengonfirmasi kecocokan tulang dengan kaki kiri Lisanne Frun. Kondisinya utuh di dalam sepatu bot wildebeest-nya, hanya tulang telapak kakinya patah. Potongan itu bersih tanpa ada darah yang melekat. Tidak ada tanda-tanda luka, robekan, tembakan, gigi atau tanda cakar. Sedikitnya 33 tulang ditemukan terpencar, di sepanjang tepi sungai yang sama, beberapa kilometer dari jembatan kabel dan sungai kering bebatuan, tempat yang diduga penyelidik merupakan lokasi foto malam hari diambil. Sangat sedikit sisa-sisa tulang ditemukan. Beberapa yang ditemukan berserakan, kadang-kadang terpisah 1 kilometer satu sama lain. Tetapi semuanya mengikuti arah sungai. Berbeda dengan tulang Chris yang sepenuhnya diputihkan dan bersih, ahli patologi juga menemukan bahwa sumsum tulang di tulang paha dan tibia dari Lisanne terbukti kering dan tidak membusuk. Sumsum tulang masih utuh dan tidak berubah. Ahli patologi forensik berpikir bahwa potongan tersebut mungkin telah dimanipulasi oleh seseorang. Awalnya, baik tim forensik Belanda maupun Panama tidak dapat memberikan penyebab kematian. Teori resmi dari pihak berwenang Panama adalah bahwa kedua wanita tersebut jatuh dari jembatan monyet dan hanyut. Polisi Belanda juga merasa kemungkinan itu kecelakaan. Tetapi beberapa polisi Panama percaya kematian itu bisa jadi perbuatan jahil. Kasus ini pertama kali secara resmi dinyatakan sebagai pembunuhan dan kejahatan terhadap integritas pribadi, oleh Jaksa Agung Panama. Tetapi kemudian pada Oktober tahun 2014, 2 formulir dari pejabat negara bagian Panama menggambarkan kematian tersebut sebagai kasus penculikan. Ketika tim forensik gagal mencapai kesimpulan yang pasti dan resmi, kasus tersebut ditutup dan dianggap sebagai kecelakaan karena Lisanne dan Chris memutuskan untuk melanjutkan ke medan liar di wilayah kontinental Divide.